siang Ibu Lasmi. Bagaimana kabarnya saat ini Bu Lasmi? Selamat siang Ibu Helen. Kabar saya sehat Bu Helen. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah 1 harian mengajar sekolah ini? Perasaan saya Bu Helen cukup melelahkan karena kegiatan dari pagi ya Bu Helen. Tapi walaupun begitu tetap semangat untuk melakukan wawancara hari ini. Wah, mantap nih Bu Lasmi, semangatnya selalu full. Nah, Bu Lasmi, sebagaimana jadwal yang sudah tertera, besok adalah jadwal supervisi di kelas Ibu. Benar kan Bu? Nah, sebelum supervisi, ada baiknya kita melakukan percakapan pra-observasi. Nah, dalam pra-observasi ini kita mau berbincang-bincang tentang bagaimana persiapan Ibu untuk kegiatan besok. Bagaimana Nur Ibu, setuju kan untuk hal ini? Setuju dan cocok sekali Bu Helen. Nah, Bu Lasmi, untuk kegiatan besok, saat supervisi besok kan, boleh nggak Ibu ceritakan apa sih materi yang Ibu pilih dan apa yang menjadi tujuan pembelajaran untuk kegiatan besok? Iya Bu Helen, kalau untuk kegiatan besok temanya saya memilih tentang indahnya alam semesta. Ya. Dan materinya tentang memperkenalkan benda-benda langit kepada anak, khususnya saya mengambil tema spesifiknya tentang bintang. Nah, di sini juga ada tujuannya Bu Helen, tujuan pembelajarannya. Jadi anak-anak bisa mengenal benda-benda langit, terkhusus tema spesifiknya tadi bintang pada kegiatan yang akan saya lakukan. Gitu. Oh, berarti tujuannya itu untuk mengenalkan benda-benda langit ya Bu Iya. pada anak-anak. Terus secara spesifik tadi spesifik itu bintang. Oke, Iya, mantap. Nah, sekarang ini Bu Lasmi, apa area pengembangan yang hendak dicapai besok dalam kegiatan supervisi? Nah, untuk area pengembangannya kan Bu Ellen, kita tahu sebagaimana ada 6 aspek dalam perkembangan anak usia dini ya. Ada 6, moral, sosial, bahasa, kognitif, dan seni. Nah, nanti saat melakukan kegiatan ini, kegiatan untuk besok, saya menerapkan ke 6 aspek itu, begitu, dalam kegiatan tersebut, supaya jangan hanya satu aspek yang tercapai, begitu Bu Helen. Oh, berarti area pengembangannya Ibu tadi 6 aspek ya? 6 aspek itu Bu. Ya, ada 6, nilai agama moral, Iya. ada fisik motorik, Iya. ada kognitifnya, ada bahasanya, ada seninya, ada sosialnya, sosial emosional ya. Iya, begitu. Nah, kalau boleh tahu Bu, strategi apa yang Ibu gunakan dalam kegiatan besok? Untuk strategi Bu Helen ada nanti kegiatan praktek langsung, yaitu melakukan gerak dan lagu. Nah, selain itu juga ada kegiatan kelompok dan kegiatan individu juga Bu Helen. Nah, untuk kegiatan kelompok itu anak-anak akan melakukan kegiatan mengurutkan pola bintang dari yang kecil dan ke yang besar. Dan juga di sini ada juga kegiatan individu Bu Helen, yaitu anak-anak akan membuat bentuk tulisan bintang dari berbagai media. Setelah itu juga ada juga kegiatan individunya Bu Helen, yaitu membuat kreasi pola bintang dari berbagai media. Begitu Bu Helen. Berarti nanti ada kegiatan kelompok dan individu ya Bu ya? Ada Bu Helen. Berarti Ya. bermacam dia. Terus sampai saat ini bagaimana persiapan Ibu dalam kegiatan supervisi besok? Untuk sampai saat ini Bu Helen, saya sudah mempersiapkan RPP-nya, Ya. di mana RPP-nya itu berisi tentang kegiatan yang berdiferensiasi. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan bahan-bahannya ya Bu Helen ya, dan untuk langkah-langkah yang akan dilakukan besok. Dan untuk instrumen penilaian juga yang akan digunakan besok juga sudah saya siapkan. Wah, komplit sekali ya Bu ya. Nah, selanjutnya coba diceritakan bagaimana langkah-langkah pembelajaran besok. Untuk langkah-langkah besok ya seperti biasa ya, berbaris dulu di halaman nanti. Setelah itu ada doa pembukaan bersama. Ini akan dipimpin salah satu anak untuk memimpin doa di depan. Nah, setelah itu juga akan ada sapaan pada anak. Nah, di sini saya akan menanyakan perasaan anak bagaimana gitu. Dan di sini bisa anak nanti menunjukkan perasaannya melalui lagu. Ada lagu seperti ini Bu Helen. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Nah, nanti di sini saya akan melakukan kegiatan tersebut. Dan di situ saya juga bisa melihat kondisi anak atau perasaan anak melalui lagu tersebut, begitu Bu Helen. Dan untuk selanjutnya di sini ada kegiatan inti. Di sini akan dilakukan kegiatan kelompok Bu Helen seperti yang saya bilang tadi.
yaitu anak-anak melakukan kegiatan mengurutkan pola bintang dari yang kecil ke yang besar. Oke. Nah, setelah itu juga setelah kegiatan kelompok ada kegiatan individu Bu Helen. Iya. Yaitu kegiatan individu itu anak-anak akan melakukan kegiatan membentuk pola bintang dari berbagai media. Iya. Bisa nanti dari kertas Oh. atau dari kerang juga Bu Helen gitu. Nah, untuk selanjutnya juga setelah itu ada kegiatan kreasi menghias pola bintang. Nah, di sini anak-anak akan memilih kegiatan atau kegiatan apa yang akan dilakukan untuk membuat pola bintang itu. Boleh nanti kreasi dari origami atau dari krayon dan yang lainnya Bu Helen, sesuai yang disukai anak Bu Helen. Wah, sudah terencana dengan sistematis ya Bu. Nah Bu, dari kegiatan tersebut mana nih yang termasuk diferensiasinya? Coba Ibu paparkan. Kalau untuk bagian diferensiasi untuk konten di sini ada dalam video pembelajaran Bu Helen. Nah, di situ juga dalam video pembelajaran juga anak-anak akan mengenal bintang, benda-benda langit. Nah, setelah itu juga melalui gerak dan lagu juga Bu Helen. Dan setelah itu dalam kegiatan diferensiasi untuk proses dan produk ini, anak-anak yang saya bilang tadi, anak-anak melakukan kegiatan mengurutkan pola bintang dari yang kecil ke yang besar. Setelah itu anak-anak juga membentuk kata bintang dari media ya Bu Helen. Dan setelah itu juga anak-anak membuat kreasi pola bintang dari berbagai media yang disukai anak tersebut. Wah, bagus sekali ya Bu, kegiatannya beragam-ragam. Nah, bagi Ibu sendiri, bagaimana, apakah Ibu sudah benar-benar siap secara mental dalam kegiatan supervisi besok? Kalau ditanya kesiapan kan Ibu Helen, sebenarnya belum siap seutuhnya. Karena ini pertama sekali saya akan melakukan kegiatan diferensiasi ini, begitu ya Bu Helen. Tapi ya semaksimal mungkin saya akan melakukan yang terbaik, apalagi ini untuk anak-anak Bu Helen. Begitu. Wah, nah terus ini Bu, apa nih yang menjadi harapan Ibu pada kegiatan besok? Untuk harapan ya Bu Helen, semoga juga kegiatan untuk besok berjalan lancar ya Bu Helen. Segala sesuatu yang saya siapkan, yang seperti yang saya bilang tadi, ya berjalan lancar juga, tidak ada halangan, supaya anak-anak juga senang melakukannya juga Bu Helen, begitu. Wah, baik Bu Lasni, terima kasih sudah memaparkan apa yang dilakukan besok. Dan terima kasih atas bincang-bincang kita ya Bu ya di pra observasi ini. Nah, saya berharap semoga besok apa yang direncanakan berjalan dengan baik. Untuk itu jaga kesehatan ya Bu ya, supaya besok sehat-sehat. Nah, sampai jumpa pada kegiatan supervisi besok di sekolah. Sama-sama Bu, saya juga sangat banyak berterima kasih kepada Ibu untuk ilmunya ini ya Bu Ellen ya. Semoga kegiatan besok berjalan dengan lancar. Selamat besok. Terima kasih Bu Helen. Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi semua, selamat pagi semua, apa kabar? Selamat
dalam. Yuk, siapa mau tahu? Siapa mau tahu? Siapa mau tahu? Coba lihat ke layar, ayo. Coba lihat ke layar. Nah, ada planet Venus. Diperhatikan ya, nanti ibu tanya dong. Apa ajar ke dalam dulu? Ya, coba lihat.
Selamat siang Bu Lasmi, apa kabarnya saat ini? Selamat siang Bu Helen, kabar baik Bu Helen, puji Tuhan kabar baik. Nah, kemarin kita kan Ibu Lasmi sudah mengadakan supervisi di kelas Ibu. Bu, Ya, nah ada baiknya saat ini kita bincang-bincang mengenai pembelajaran kita kemarin. Bagaimana, setuju? sangat setuju Bu Helen. Nah, bagaimana perasaan Ibu saat ini setelah kemarin kita mengadakan pembelajaran di kelas Ibu ketika saya mengadakan observasi? Perasaan saya senang dan lega juga ya. Bisa juga rupanya terlewati pembelajaran yang saya laksanakan gitu, dari awal sampai akhir. Gitu, Bu Helen. Bagus sekali ya Bu ya. Nah, saat ini kita akan mengadakan bincang-bincang ya Bu ya, namanya pasca observasi. Nah, dari pembicaraan kita ini, apa yang ingin Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini? Harapannya sih di perbincangan ini saya ingin merefleksikan diri saya sendiri ya, dengan kegiatan atau pembelajaran yang telah saya lakukan begitu ya. Dan juga di perbincangan ini juga saya ingin juga menemukan strategi yang tepat agar pembelajaran nanti semakin maksimal gitu, semakin lebih baik dari apa yang saya lakukan gitu Bu En. Nah, kalau Ibu lihat, menurut Ibu lah, setelah melihat proses pembelajaran ini dari awal sampai akhir pembelajaran yang kemarin itu, pembelajaran berdiferensiasi, apakah semua kegiatan itu sudah terlaksana sesuai RPP ataukah masih ada yang ketinggalan Bu? Karena ini awal bagi saya juga kan Bu Helen, Ya. RPP-nya kan cukup berbeda dengan RPP yang sebelumnya kita laksanakan Bu Ya. Helen. Bagaimana ya, waktu pembelajaran itu sebenarnya karena ini pertama saya masih melihat kertas RPP-nya begitu Ya. ya. Cuman kalau untuk soal terlaksana sesuai dengan isi RPP itu terlaksananya gitu. Cuman karena ini hal pertama, jadi kadang apa ya selanjutnya ya gitu Bu Helen. Kalau dari awal sampai akhir tetapnya sesuai dengan RPP itu, cuman karena ada kadang yang lupa kan dilihat sebentar, oh begini selanjutnya gitu Bu Helen. Oh begitu ya. Berarti karena belajar diferensiasi ini berbeda dari sebelumnya, Iya. masih bingung-bingung, ragu-ragu melihat RPP gitu ya Bu ya. Terus dari pembelajaran diferensiasi kemarin, adakah yang memuaskan bagi Ibu atau adakah yang tidak memuaskan dari kemarin itu? Untuk memuaskan, hal yang memuaskan ketika saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu apa ya, sangat menarik lah, tertarik saya gitu. Karena saya juga melihat anak-anak sangat menyukai setiap kegiatan yang saya buat begitu ya. Mereka juga terlihat aktif saat melakukan kegiatan itu begitu Bu Helen. Iya, saya juga melihat seperti itu. Anak-anak asik sekali. Sudah mau pingin mengikuti Iya. semuanya, nunggu gilirannya. Karena sebelumnya kan Iya. tadi aku kan Bu Helen. Berarti mereka merasakan itu sesuatu hal Iya, yang baru ya. hal yang baru gitu. Makanya dari awal sampai akhir mereka sangat antusias gitu. Iya, iya, betul. Terus Bu, nah setelah pembelajaran itu Ibu lakukan, apakah sudah terpenuhi tujuan dari pembelajaran itu? Kalau untuk tujuannya kan Bu, sebelumnya juga kan sudah saya katakan juga untuk tujuan pembelajarannya itu tentang benda langit. Jadi tujuan pembelajarannya itu mengenal benda-benda langit terkhusus bintang gitu. Sudah terlaksana Bu Helen untuk tujuan pembelajarannya sesuai dengan kegiatan yang dibuat. Gitu. Ya benar kan, terlaksana. Saya juga melihat itu anak-anak ketika menonton video itu ya, mereka wow, Iya. benda langitnya ada matahari, ada apa kemarin itu ya. Saya lihat anak-anak aktif mempelajari sendiri dari video tersebut. Iya. Terus Bu, dari pembelajaran diferensiasi kemarin itu apakah ada kendala yang Ibu temukan? Kalau untuk kendala ya, mungkin apa ya Bu Elennya? Ruangannya mungkin ya Bu, karena Ya. dengan jumlah anak yang banyak juga, terus ruangannya juga kurang luas ya. Jadi ketika anak melakukan kegiatan itu seperti menyusun apa ya Bu Ellen, menyusun tulisan bintang dari bahan rospat. Jadi kan saya lakukan itu di lantai ini, di depan kelas ini. Jadi ruangannya mungkin ya Bu Ellen kurang luas ya. Jadi agak sempit anak itu untuk melakukan kegiatan tersebut. Begitu Bu Ellen. Benar, saya juga mengalami Iya. seperti itu Bu. Karena
ketika kelompok itu terjadi, dua kelompok saja mereka udah hampir berbenturan. Iya. Ya. Gitu ya. Jadi menurut Ibu lah, ada nggak solusi untuk mengatasi kendala dengan ruangan yang sempit ini untuk di kemudian hari? Oh, itu juga yang saya pikirkan ya Bu Ellen ya. Karena kondisi ruangan kelas juga kurang luas, jadi untuk solusinya ke depan saya berpikir ya gimana nanti anak-anak saya bawa keluar gitu kan, karena ada juga Ya. teras juga, ada lapangan juga kan, supaya semakin luaslah anak-anak berekspresi juga melakukan kegiatan tersebut. Begitu Bu Ellen, sejauh ini ya Bu Ellen ya, untuk solusinya yang saya pikirkan, membawa anak-anak keluar ruangan kelas atau berada di luar kelas untuk melakukan kegiatan tersebut. Ide yang baik, Bu. Ide yang benar sekali ya. Karena ketika bawa anak-anak ke sana mereka akan bebas berekspresi ya. Terus Bu, untuk setelah pembelajaran diferensiasi inilah di kemudian hari ini, bagaimana rencana Ibu untuk pembelajaran berikutnya? Apakah masih melanjutkannya atau bagaimana? Apa ya Bu Ellen? Seperti yang saya bilang tadi, pembelajaran diferensiasi ini cukup menarik, begitu ya. Karena pusat kita kan anak, begitu ya. Jadi saat melakukan kegiatan tersebut, belum pernah saya melihat anak-anak begitu antusias saat melakukan kegiatan, begitu ya. Mereka mendengarkan dengan tertib, yang sebelumnya karena menonton ya, jadi mereka ribut berbicara dengan teman-temannya yang lain. Jadi saat kegiatan ini saya melihat, wah mereka antusias ya, mereka suka ya, asik ya mereka saat melakukan ini ya, begitu. Jadi untuk selanjutnya mungkin ya Bu Ellen, untuk melanjutkan ini ya pasti akan dilanjutkan, begitu ya Bu Ellen. Namanya seorang pendidik harus berubah lah untuk supaya semakin lebih baik ya. Begitulah Bu Ellen. Nah, setelah Ibu memaparkan semuanya ini, apakah ada strategi yang Ibu lakukan, misalnya strategi yang lebih baru lagi supaya anak semakin lebih aktif? Mungkin untuk strateginya yang saya akan lakukan apa ya, merencanakan permainan yang bervariasi, gitu ya. Jangan hanya itu aja. Mungkin kemarin Bu Helen, kemarin saya menggunakan bahan lospat ya Bu Helen ya. Nanti mungkin selanjutnya harapan saya untuk strateginya menentukan apa ya, permainan yang lebih bervariasi begitu, supaya anak-anak juga antusias, oh ada hal yang baru nih gitu. Lalu Bu, mengenai evaluasi pembelajarannya bagaimana, misalnya penilaiannya, bentuk penilaian yang Ibu lakukan untuk pembelajaran kemarin kira-kira bagaimana? Dalam bentuk apa? Apakah checklist atau bagaimana? Checklist juga ada dan anak juga ada ya, karena kan bagaimana anak itu juga dalam hal praktek kan saya lihat juga apakah mereka aktif ataukah ada yang tidak aktif atau hanya diam begitu. Oh baik Bu, berarti Ibu saya lihat sudah memahami ya pembelajaran diferensiasi itu, dan kedepannya juga saya lihat Ibu sudah tahu, oh nanti langkah-langkah selanjutnya tadi seperti itu, membawa anak-anak bermain keluar, lalu semakin melengkapi permainan-permainan yang lebih kreatif dengan bahan-bahan yang berbeda ya. Itu memang sungguh hal yang luar biasa untuk semakin ke depannya, sehingga anak-anak nanti semakin semangat belajarnya. Nah, sekarang saya merasa senang ya, merasa bahagia ya. Ternyata Ibu juga berhasil sukses dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dengan pembelajaran ini kita bisa berbagi sama guru-guru lain ya Bu ya. Mereka juga bisa melaksanakannya, dan saya juga harus melaksanakannya karena saya juga masih memulai dan terus akan memulai. Baik Bu Lasmi, terima kasih atas bincang-bincang kita. Semoga apa yang kita dapatkan ini dapat Ibu laksanakan di kemudian hari ya Bu ya. Iya, dan semakin berkembang meningkat pembelajarannya. Iya. Dan anak-anak semakin senang. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Helen. Sampai jumpa lagi. Terima kasih juga atas ilmunya. Untuk supervisi yang berikutnya.